Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 28 November 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 27 November 2022. Ada beberapa, tidak banyak ya, ada beberapa yang kita akan bahas. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya yang mungkin belum ada di sini dan perlu pembahasan, silahkan isi di kolom komentar F-Talk edisi ini untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Ya, berikan keterangan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk trading, untuk invest, atau hanya sekedar tanya teknikal atau fundamentalnya saja. Silahkan ya. Baik, langsung kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG kembali melemah ya. Namun ini pelemahannya masih di atas 7.000. Meskipun demikian perlu kita cermati, harus hati-hati karena saat ini ISG sedang menguji, bisa dikatakan uptrend line. Jika ditembus ini kemungkinan bisa turun ke bawah 6.900 dan ini bukan indikasi yang cukup baik untuk kelanjutan uptrend ya, karena tren naiknya ini kan sudah dipatahkan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ISG di bawah 7.000 dan tutup di bawahnya, ini agak hati-hati. Dimana kita juga lihat MACD di sini juga kurang terlalu bagus. Makanya yang saya bilang kemarin malam bahwa minggu ini adalah kesempatan terakhir jika teknikalnya akan membaik atau tidak. Kalau tidak membaik, ini adalah tanda-tanda penurunan ya. Nah, ini ya kita akan lihat. Sementara ini penurunan masih di batas toleransi, artinya masih ada skenario untuk breakout resesi ya. Baik, kira-kira seperti itu untuk ISG untuk hari ini. Penurunan masih di batas wajar ya, tapi perlu dicermati baik-baik. Kalau tembus bisa berbahaya atau bisa downtrend ya. Kita tidak trading ISG, tapi kita perlu tahu kondisi market. Saham pertama yang akan kita bahas ADMR. Apakah bisa ke 1000? Sekarang harga ADMR berapa? Baik, saat ini ADMR relatif berada di tren konsolidasinya, masih di area konsolidasi, kembali di area konsolidasi sebelumnya. Ini konsolidasinya. Kemudian untuk turun lebih dalam, kita belum bicara 1000, kita bicara support terdekatnya dulu. Support terdekatnya yaitu di 1485. Nah ini ya, untuk secara teknikal potensi penurunan ini sementara ini belum ke arah 1000 ya, bukan bicara seribuan. Kalau seribuan gitu kan ada 1100, 1200. Kita bicara angka 1000 ya, 1000. Sementara ini secara teknikal ya. Apakah bisa? Bisa, tapi secara teknikal belum mengatakan ke sana. Sementara ini kita akan lihat pengujian support terdekatnya di 1630, support keduanya di 1510 dan best price fase koreksi ini berada di angka 12 ya, 1250 sampai dengan 1300 area, kita sebut area ya di situ sementara ini. Kemudian boleh bahas saham TPMA untuk invest. Dulu kita sudah pernah bahas beberapa kali TPMA. Saya bilang TPMA layak invest. Namun kondisinya adalah konsolidasi ya. Dan saat ini konsolidasinya mulai dipecahkan ya, dengan adanya retest hari ini cukup ya sedang diuji ini ya. Resiko konsolidasinya ini sedang diuji. Kalau secara fundamental pertanyaan apakah layak invest, berarti kita harus membahasnya secara fundamental terlebih dahulu ya. Jadi dari pertumbuhan sendiri Anda lihat ya, pertumbuhannya ini relatif bagus. Kita lihat dari angka 2016 sampai 2019 itu bagus, baik itu dari top line ataupun bottom line. Kemudian 2020 turun, ini hal yang wajar, dan di 2021 kembali pulih ya, kembali ke angka 600 bio gitu ya. Dan itu adalah angka yang mendekati angka 2019-2018. Dan untuk bottom line sendiri juga kita lihat pertumbuhannya sudah mulai, setelah turun cukup signifikan ya 2020 ini dari angka 116 menjadi 30, ini mulai pulih tapi belum pulih secara sempurna, dan tahun ini kemungkinan akan bisa melebihi ya. Jadi kita lihat dari pertumbuhan sampai dengan kuartal 3 ini ya kelihatan jelas ya. Nah ini ya kenapa sahamnya akhir-akhir ini mulai mengalami kenaikan, karena memang secara fundamental perbaikan kinerja itu sudah berlangsung sejak tahun kemarin dan kemungkinan tahun ini bisa melebihi peak
performance di 2019 ya. 2019 itu revenue 674 bio dengan net profit 116. Jadi kemungkinan tahun ini bisa melebihi itu. Jadi perkiraan saya untuk secara fundamental ini harusnya layak invest dengan fundamental yang bertumbuh ya. Dan harga sahamnya relatif belum bergerak sejak 2021 ya. Kemarin 2021 sudah menaik. Nah, ternyata 2022 ini lebih baik dari 2021 dan kemungkinan ya ini bisa mencapai peak ini lagi ya di 1190 ini. Untuk transaksi saya belum hitung, ini transaksinya kemungkinan tidak terlalu liquid ya kalau saya lihat dari bolong-bolong seperti ini candle daily-nya ya. Jadi ini tidak berlaku untuk semua orang, tapi khusus untuk yang mungkin memiliki modal melebihi batas transaksi di TPMA ya harus hati-hati juga. Kenapa begitu? Ya lagi-lagi kita harus memikirkan cara keluarnya. Kalau kita bisa masuk dan nggak bisa keluar kan meeng ya, nggak ada yang ngebit misalkan ya, sepi. Ini karena saham ini kadang rame kadang sepi. Itu sebagai pertimbangan untuk apa? Untuk kalau kita punya modal yang bisa kapasitasnya melebihi dari saham ini, ya kita harus bicara juga worth it atau tidak. Ya jadi ini setiap investor memiliki buying power yang berbeda. Dan itulah juga salah satu kriteria bagi investor untuk memilih saham ini layak atau tidak sebenarnya. Ya ada sebuah saham bagus banget tapi transaksinya kecil sekali, buat dia nggak bisa masuk. Ya seperti itu. Jadi ini nih kalau mungkin kita punya dana ya katakanlah 25 juta atau 100 juta mungkin masih bisa lah. Mungkin ya saya belum juga cek ya. Tapi ya kalau kita lihat dari historicalnya ini sebagai advisor, saya juga perlu memberikan advice, nggak cuma lihat objeknya ini bagus, tapi kita juga worth it atau tidak untuk dibeli, karena lagi-lagi kita harus berhadapan dengan market. Ada nggak barangnya di market gitu ya, gitu. Atau ada nggak yang mau berminat nantinya kalau kita sudah punya dan sahamnya mengalami kenaikan dan ada yang mau beli nggak? Nah, takutnya apa? Takutnya kita dibuat ARB berjilid-jilid seperti ini. Nah, kalau berjilid-jilid seperti ini kan, apalagi sekarang ini ARB kan gampang banget. 6% dan sebagainya ya. Jadi itu pertimbangan juga, bukan hanya sahamnya ini layak secara fundamental atau tidak, tapi itu juga sebagai patokannya. Ini advice saya ya buat Bapak Ibu yang mungkin ingin invest, fundamentality check dan juga barangnya ada nggak buat kita gitu. Dan ada nggak yang minat saham ini gitu. Nah, bisa minta analisa zinc, apakah masih ada harapan buat naik? Untuk naik ke berapa ini? Kalau masalah naik dan turun itu semua bisa ya selama dia masih diperdagangkan. Ke berapa itu pertanyaannya? Gitu loh. Ya sekarang ini posisinya dia downtrend ya. Nah, seperti ini. Ya angka 50 gitu ya. Ya untuk naik katakanlah ke 60 bisa, tapi saya dan advisor yang lain kemungkinan tidak akan merekomendasikan saham ini untuk sementara ini. Kita punya aturan tidak boleh trading, tidak boleh invest dengan harga saham di bawah 70. Jadi ya buat zinc ini kalau baru mau beli ya belum layak karena di angka 50 ya. Ya kalau Anda mau tidur di sana sampai dia bangun ya monggo aja, tapi kalau kita nggak mau gitu ya. Tapi kalau tanya ada harapan naik, ya bisa-bisa aja naik. Bisa-bisa aja naik harapan. Tapi pertanyaannya keberapa? Kalau yang masuk akal ya di bawah EMA 60 ini, di bawah EMA 60 ini ya 61 dan sebagainya. Secara teknikal seperti itu. Itu ya, jadi mungkin pertanyaannya ke depan dilengkapi keberapa gitu loh. Keberapa target naiknya zinc? Masih zinc ada harapan naik ke sini ke angka ini atau tidak? Gitu, misalkan masih ada harapan atau tidak ke sini dalam jangka waktu sekian misalkan. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan seperti itu. Ya. Berapa target turun GoTo? Nah ini yang kemarin kita sudah bahas tuh. Bisa nggak ke 50? Waduh 50 ya. Nyusul zinc berarti ya. Ini nah. Ini tentu saja kita nggak mau nakut-nakutin ya. Nggak mau nakut-nakutin. Tapi semua itu bisa terjadi. Anda mungkin yang sudah trading atau investasi atau sudah di market sejak 2016 mungkin 2015 ya. Kita lihat Pepro ya. Waktu itu Pepro ini sebelum di angka 50 ya. Ini BUMN ya. Ini pernah mengalami puncaknya ini 2016 ya.
Banyak yang tidak percaya saham ini bisa ke angka 50 sekarang. Karena apa? Pertama dia naiknya seperti ini dan dia BUMN gitu ya. BUMN sekarang kita bicara BUMN yang kinerja jelek itu juga banyak. Contohnya Garuda ya. Kemudian Waskita Beton ya. Jadi itulah yang saya bilang ya. BUMN tidak menjamin dia bagus ya. Nah, kembali ke saham Goto. Nah, ini yang hype ya tentu saja ya. E-commerce atau ya bisnis baru lah ya untuk saat ini yang baru IPO seperti Goto, Buka, kemudian yang baru beli.com. Nah, kita bicara secara fundamental sendiri ke angka 50 itu apakah mungkin? Kalau menurut saya secara fundamental sangat-sangat mungkin ya. Dengan ya bisa dikatakan memang mungkin kinerjanya ini sudah jelas jelek ya. Belum bagus untuk saat ini. Untuk saat ini kita bicara di atas kertas ya mau bilang bagus dari mananya gitu loh. Dari 2020 aja ke 2021 ini memburuk. Padahal revenue-nya naik gitu ya. Operasionalnya menurun semakin rugi ya kan. Dari angka 358 M atau bio menjadi 1,6 T operasional ya. Ini operasionalnya. Ya toh. Jadi wajar kemarin tuh ada PHK itu yaitu untuk mengurangi beban supaya operasionalnya membaikkan. Jadi ini adalah salah satu ya kita nggak perlu ngecek-ngecek yang lain-lain, ini dulu aja. Ini ya udah seperti ini, kalau saya akan seperti itu. Kita nggak perlu memusingkan hal yang lain ya, cari yang lain banyak gitu loh. Nah, apakah bisa ke 50? Sangat bisa. Kenapa tidak? Ya. Nah, kenapa tidak? Nah, sebelum ke sana saya nggak mau nakut-nakutin ke 50. Bisa. Berapa dulu sebelum ke sana kan namanya saham kan ada naik dan turunnya. Dalam saham downtrend ada naik-naiknya, ada pullback-pullbacknya yang mungkin Anda bisa manfaatkan itu untuk trading ya. Kalau untuk invest, mohon maaf ya sekali lagi buat yang mungkin suka dengan Goto. Mungkin saya berbeda pandangan, kalau saya nyari yang lain dulu saat ini. Banyak yang lain kok. Ya kita cuma butuh 6 saham aja, ngapain Goto masuk? Ya toh ada 600 saham gitu. Berapa toh potensinya? Nah, ini kita bicara ini potensinya terdekat di 124. Terus satu. Ini kita bicara ekstensi dari wave terbesarnya itu ke angka 43, tapi 43 kan nggak ada ya. Ini kalau nggak salah turunnya ke 50 maksimal ya kalau untuk saham Goto ini. Ya itu 121 kemudian 90. Ya ini yang membuat juga salah satunya ISG juga hari ini berat ya. Nah, ini juga salah satu cukup besar ya, cukup besar impactnya gitu ya. Nah, ini tren turunnya. Kemarin IPTR ada yang tanya, kenapa buru-buru dijual? Ya ini, seperti ini. Ya, kemarin kita jual IPTR di angka 226, kenapa buru-buru sekali? Ada yang tanya seperti itu. Lah ini kan sudah mencapai target kenaikannya, target pullbacknya. Kita mau berharap dia kemana, gitu kan? Gitu. Jadi ketika kita menentukan target, kita sell or hold, itu harus berdasarkan adanya potensi itu. Kalau potensinya cuma di 226, kalau kita berharap ke angka 300 atau 400 itu ya masih sekedar halusinasi. Karena secara teknikal, secara keilmuan, secara pengalaman kita ya nggak masuk ke sana. Belum masuk. Belum. Sekarang ini ya inilah harusnya memang seperti ini. Ya, gitu. Jadi ya untuk trading boleh-boleh aja karena saham ini juga dalam proses turun ada naik-naiknya. Seperti yang kami lakukan di PTR kemarin pun kita masih tradingkan saham Goto, terakhir kita profit. Dan artinya sekalipun saham Goto ini bukan berarti kita tidak bisa profit. Tergantung Anda bisa atau tidak menangkap peluangnya gitu ya. Atau Anda akan menjadi nyangkuters di sini. Gitu. Itu adalah pilihan. Nyangkut atau tidak itu pilihan ya menurut saya itu. Kalau Anda mau nyangkut ya itu pilihan. Ya, kenapa Anda mau nyangkut di situ? Nah, ini kedua, ya selanjutnya HMSP mulai naik. Bisa ke berapa jangka pendek? Oke. HMSP mulai naik. Sudah kita bahas di beberapa episode sebelumnya di bulan Oktober kalau nggak salah. Target naik pertama sudah tercapai di sekarang ini di angka 990. Potensi berikutnya mungkin di angka 1050 ya. Dan juga saham ini sementara ini juga masih dikatakan saham masih downtrend ya HMSP ini. Jadi kita bicara potensi juga sementara ini di 1050 dulu lah. Ya untuk lebih dari situ mungkin untuk jangka pendek ya masih di situ dulu. Kan ini pertanyaan jangka pendek toh.
Nah, mohon cek technical Richie. Oke. Richie. Richie saat ini masih dingin ya, transaksinya kecil ya. Ini masih konsolidasi dulu Pak. Mungkin kalaupun naik ya sebatas naik kecil di angka 110 ya, itu secara persentase besar karena ini saham nominal kecil. Lagi-lagi ya, kalau Anda mau trading di saat dingin seperti ini ya mungkin TP-nya ya di 109, 108 gitu dulu untuk saham Richie. Tapi kalau saya ini mungkin belum dulu lah. Kalau dia mulai bergerak naik misalkan di Juni misalkan seperti itu, dia mungkin bisa untuk day trade atau untuk fast trade ya, seperti itu. Sudah cukup, semua sudah terjawab ya. Nah karena ya cuma pertanyaan ini, saya nggak mau ada pembahasan yang lain ya. Saya akan membahas hanya permintaan dari Bapak Ibu semua. So silahkan kontribusi, kirimkan ide apa, saham apa yang mungkin menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya ya, supaya kita tidak ada terkesan berkepentingan membahas saham X ya. Jadi murni saham yang kita bahas adalah permintaan dari penonton F-Talk Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham-saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Sekali lagi ini prediksi analisa di F-Talk ini, opini saya pribadi, jadi bisa benar dan bisa salah. Bapak Ibu langsung kalau Anda tertarik atau Anda punya posisi silahkan dianalisa lagi ya, buat trading plan, buat investing plan sebelum Anda buy ya. Jangan sampai Anda baru nyangkut, baru bingung ya, baru nyadar oh ternyata salah dan sebagainya. Jadi buatlah trading plan itu dan jalankan itu dengan disiplin dan konsisten. Itu akan membantu Anda dan tidak akan membuat Anda pusing seharusnya, karena ya trading plan itu tinggal dijalankan aja kan gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.